Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. 4 hari ini kawan kita akan mengulas event Video World Rapid and Blitz Team Chess Championship 2024 atau kejuaraan dunia antar tim Rapid dan Blitz. Dan event ini kawan diikuti oleh 39 tim dan diikuti juga pemain-pemain top dunia seperti Magnus Carlsen, Arjun Pragnananda, Richard Rapport, Shahryar Mamedyarov, Daniil Dubov juga bermain di situ kawan. Daniil Dubov tergabung di timnya Uni Emirat Arab kawan. Kalau kalian ingin melihat siapa-siapa saja atau tim-tim apa saja yang bermain di event ini, kalian kunjungi saja website resminya seperti biasa. Link ada di kolom deskripsi. Kalau kalian ingin melihat daftar pemain atau timnya, ya lebih jelasnya di website resmi kawan. Kalau di chess.com kurang lengkap saya lihat tadi. Nah, di sini kawan, WR Chess Team diperkuat oleh Magnus Carlsen. Banyak pemain kuat di sini. Yanepo juga tergabung satu tim dengan Magnus. Ada Jan Christoph Duda, Abdus Satrov juga, Ho Ivan. Banyak sekali pemain kuat di timnya Magnus kawan. Ada Pragnananda juga, Vincent Kemmer, Alexander Kostenuk. Dan ada tim dari Cina juga diperkuat. Ding Liren, ada Ding Liren juga kawan. Wei Yi, Yu Yang Yi juga pemain-pemain kuat. Zhu Wenjun juga ikut tergabung di tim dari Cina ini bernama tim Dekade. Dan ada tim Chelsea, ada Richard Rapport, Vidit, Jordan Van Forest, Alexis Sarana. Banyak pemain kuat kawan yang berlaga di event ini. Daniil Dubov tergabung dengan tim Uni Emirat Arab kawan. Saya scroll ke bawah ya. Nah, kalau di sini ada tim tim MGD1 ini ada Arjun Erigaisi, banyak pemain India di sini. Sebentar kawan, saya scroll ke bawah. Nah, ini ada gmhans.com. Ini adalah timnya Hans Niemann kawan. Diperkuat Hans Niemann, Amitabh Bhattabai, dan pemain 2600-an tergabung di sini kawan. Mana ya timnya Daniil Dubov? Sebentar. Ada kok Daniil Dubov tadi. Tim UAE. Oke lah, tak perlu saya tunjukkan timnya Daniil Dubov kawan. Kita lihat saja hasil di hari pertama permainan Rapid. Para tim memainkan 4 game langsung kawan di hari pertamanya menggunakan permainan Swiss 12 babak kawan. Nah, di hari pertama timnya Richard Rapport di hari pertama memetik 4 kali kemenangan dengan 4 poinnya, disusul tim dari Ding Liren di posisi kedua dengan 3 kali kemenangan, 1 kali remis. Begitu juga ada timnya Daniil Dubov kawan juga memetik 3 kali kemenangan dan 1 kali remis. Dan diikuti timnya Magnus Carlsen di posisi keempat dan seterusnya. Di sini ada 38 tim kawan. Tapi kalau di info resmi tadi kita lihat ada 39 tim, tapi kalau kita lihat daftar tim yang ada hanya 38 kawan. Oke, kalian mau game siapa yang akan kita ulas kawan? Magnus Carlsen pada game keempat atau game keduanya dia kalah dari Richard Rapport, ataupun permainan Daniil Dubov kawan. Permainan Daniil Dubov di hari pertamanya dia main 4 game, kalah pada game pertama dan 3 game berikutnya bermain remis. Apakah kalian ingin melihat kekalahan Daniil Dubov atau kekalahan Magnus Carlsen? Ya, kita lihat kekalahan Magnus Carlsen saja kawan. Menghadapi Richard Rapport pada game keempat atau babak keempat. Tapi Magnus Carlsen ini turun di game ketiga kawan. Game pertama dan kedua dia absen. Baru game ketiga menghadapi Arjun, menang dalam permainan endgame Raja versus Raja. Dan game keempat berhadapan dengan Richard Rapport. Langsung saja Magnus pegang putih dengan pion E4 dan Richard Rapport menantang permainan karukan defense. Pion D4, pion D5. Nah, banyak sekali game-game yang bagus di hari pertama yang bisa kita ulas kawan. Jadi kemungkinan hari ini saya akan banyak upload video. Ya, pagi-pagi ini saya sudah siapkan satu video ini dan nanti agak siang sedikit saya kasih lagi satu game lagi. Dan sore akan saya lanjutkan lagi. Mumpung ada banyak game yang bagus kawan. Nanti baru kita susul permainan Daniil Dubov. Berikutnya akan saya cari lagi game-game bagus lainnya kawan. Dalam permainan Rapid tentu banyak game-game yang bagus. Dan kalian juga harus siapkan jari jempol kalian untuk like video-video admin kawan ya.
Bagi komentar mania silakan kalian komentar, bagi like mania silakan kalian like. Yang penting kalian happy, admin juga happy. Oke, Caro-Kann defense di atas papan kawan dan Magnus memilih variasi pertukaran. Saya tak perlu menunjukkan variasi-variasi yang lain. Kita langsung saja lurus di game mereka dengan langkah pion pukul pion D5, ambil balik. Dan Magnus dengan gajah D3-nya atau juga dengan opsi pion C4, pilihan utamanya kawan setelah variasi pertukaran yang biasa dibalas dengan kuda F6. Dan putih bisa melanjutkan kuda C3-nya, hitam dengan pion E6, putih dengan kuda F3-nya, melanjutkan pengembangan seperti biasa. Ada gajah B4 untuk pressure kuda di sini, dan putih bisa menukarkan kembali pion C pukul pion D5-nya. Yang paling banyak ambil balik menggunakan kuda untuk pressure kuda C3. Kalian bisa blokade pin dengan gajah D2, perkuat posisi kuda C3. Hitam melanjutkan pengembangan kuda C6, kalian kembangkan gajah D3 dan hitam rokade. Kalian juga bisa mengikuti rokade dan mungkin hitam dengan gajah tarik mundur ke peta E7-nya, kuda kembali ke peta F6, pion H6 kah atau pertukaran langsung kah bisa dilanjutkan oleh hitam di sini. Oke, di sini saja saya akan tunjukkan jalur utamanya dengan pion C4 tadi, tapi dengan pion, maksudnya dengan gajah D3, Magnus Carlsen bermain. Kuda F6 lanjut Richard Rapport, Magnus dengan pion H3, Richard Rapport kembangkan kuda C6 kali ini, pion C3, perkuat posisi pion pusatnya kawan dari ancaman kuda tadi. Nah, di sini Richard Rapport bermain dengan pion E5-nya menantang pertukaran pion. Diterima Magnus dengan pion D pukul pion E5, kuda caplok kembali. Dan di sini menteri E2, serang kuda, pin kuda kawan. Blokade dengan kuda E4. Di awal pembukaan, Richard Rapport sudah mencoba atau menawarkan pion gratis kawan. Tidak diambil oleh Magnus, memilih dengan gajah B5 skat. Ya, kalau kalian ingin ambil pion, saya rasa mungkin tidak ada masalah untuk posisinya. Tapi untuk kualitas perwiranya, kalian mengorbankan gajah demi mendapatkan satu pion kawan. Memberikan kesempatan hitam bermain dengan gajah-gajahnya. Ya, mungkin di sini dilanjut dengan langkah gajah D6 untuk perkuat posisi kuda. Kuda F3, hitam rokade, kalian juga ikuti rokade. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Magnus memilih menyerang gajah B5 skat. Blokade oleh gajah di sini dan Magnus mengembangkan kuda F3-nya menantang pertukaran kuda, ditolak oleh Rapport mundur ke peta G6 dan Magnus melanjutkan pengembangan perwira. Kali ini gajah peta E3 terlebih dahulu sebelum kuda B ke D2 nanti ke depan untuk menantang pertukaran. Gajah D6 persiapan rokade. Kuda B ke D2, Magnus kembali menantang pertukaran kuda. Ditolak, rokade pilihan tepat dari Richard Rapport. Kemudian di sini gajah pukul gajah D7 terlebih dahulu sebelum rokade. Memang di posisi ini kawan, kalau kalian memilih rokade terlebih dahulu, hitam akan keluarkan benteng dan dilanjut mungkin pertukaran. Jadi Magnus memilih pertukaran langsung, gajah pukul gajah D7. Ambil balik oleh menteri. Nah, sudah saatnya. Di sini putih rokade kawan, sudah saatnya. Hitam sudah rokade, rajanya aman. Silakan kalian rokade panjang bisa jadi pilihan atau rokade pendek. Engine menilai rokade panjang yang lebih efektif di posisi ini bagi putih kawan. Setelah rokade panjang mungkin hitam akan keluarkan benteng F ke E8 kah, benteng A ke D8 kah. Kalian geser aja kan ke peta B1. Magnus menolak untuk rokade baik panjang atau pendek. Magnus bermain dengan langkah benteng A D1. Persiapan X-ray kawan, pertukaran kuda akan dilanjutkan mungkin oleh Magnus. Nanti diikuti gajah, menyerang gajah bersama benteng di lajur D ini kawan. Mungkin itu rencana Magnus. Dan Rapport bermain dengan benteng FE8. Langkah ini terbilang normal kawan juga. Untuk perkuat posisi kudanya kawan, jika terjadi baku hantam, kuda langsung bisa naik. Nanti diikuti benteng satunya juga bisa keluar, langsung bertumpuk di lajur E. Jadi tanda X ini saya rasa juga sementara tak perlu kita hiraukan. Memang di posisi ini ada opsi yang lain dengan benteng AE8 menurut engine sedikit lebih kuat. Tapi juga apa salahnya kawan? Juga nanti ada opsi benteng berada di lajur E, benteng satunya juga bisa di lajur pusat kawan. Kalau seperti ini kan, kalau kita lihat ya dari kasat mata sih kurang bagus ya. Satu benteng berada di posisi lajur F, hanya satu benteng menempati satu lajur yang terbuka penuh.
Kalau seperti ini yang dilakukan oleh rapot kan memungkinkan benteng satunya ini menempati 2 lajur yang terbuka penuh kawan. Kalau kita yang main pasti juga akan seperti ini. Oke, lanjut kawan. Magnus menukarkan kuda. Kuda caplok kuda E4, ambil balik oleh benteng. Dan benteng satunya siap mengikuti di lajur E nanti ke depan. Nah, di sini kuda G5 balasan Magnus ancam benteng. Sudah saatnya raja ini rokade kawan. Tapi yang mungkin tidak disukai oleh Magnus seperti ini. Jika rokade ada kuda F4 serang menteri. Menteri bergeser dan kuda ini siap dikorbankan. Ambil pion H3 skak, jangan kalian ambil, cukup berbahaya kawan. Benteng juga bisa mengikuti, ya bergeser saja ke petak H1, kuda kembali ke F4, atau juga kuda ambil pion G2 kawan. Menteri ambil pion yang Disney yang terkuat, jangan sampai ambil kuda, benteng juga bisa dikorbankan di sini nanti ke depan. Kalian ambil, ya wassalam kawan. 4 langkah berikutnya bisa skak mat. Kalau tidak diambil raja bergeser ke petak H1, ada benteng yang bisa digeser ke petak H4. Apakah kalian caplok sekalian di sini? Ya alamat sudah kawan, skak mat malah lebih cepat. Itulah yang mungkin tidak disukai oleh Magnus jika rokade kawan. Ya sejak tadilah rokade panjang, tapi sekarang posisinya juga berbahaya kalau rokade. Magnus melangkah kuda G5, macam benteng. Ada kuda F4. Menteri F3 kawan. Dan Richard Rapot korbankan bentengnya kawan. Melangkah menteri ke petak B4. Langkah cerdas. Apa ancamannya? Membatasi pergerakan raja agar tidak bisa rokade. Juga ada ancaman skak mat kawan. Kalau kuda ini ambil benteng, pion akan mengusir menteri kawan. Potensi skak mat tak terhindarkan kecuali kalian korban menteri. Masih bisa lari ke situ bang, ke petak G4 bang. Tapi saya punya pion. Wassalam kawan. Di sini Magnus memilih ancam kuda dengan pion G3. Richard Rapot juga ancam kuda dengan pion F6. Magnus sikat kuda. Tetap ancamannya sama kawan. Kalau benteng ini disikat oleh kuda, Magnus memilih pion G ambil kuda F4. Pion A4 disarankan oleh Stockfish untuk mendefleksikan posisi menteri kawan. Mungkin menteri akan ambil pion B2. Baru sekarang saatnya rokade. Pion ambil kuda, kalian juga bisa ambil kuda Disney. Magnus memilih pion ambil kuda langsung petak F4. Pion juga ambil kuda G5. Terlihat Magnus untung 1 pion kawan dengan pertukaran kuda ini. Cuma masalahnya raja kurang nyaman. Karena ada benteng F8 serang menteri. Menteri ke petak G2. Kalau menantang pertukaran menteri ke petak E2 kawan, benteng siap sikat gajah. Kalian tidak bisa ambil menteri di sini karena posisi kenapin. Kalau kalian ambil benteng, ada benteng satunya kawan menusuk menteri kalian, kalian kalah juga. Kalau diambil menggunakan pion, maka gajah punya akses untuk menyerang kawan. Coba lihat. Ada benteng ke sini, menteri ke sini, kalah putih kawan. Magnus Disney ada opsi untuk ambil benteng yang terkuat. Ini juga bikin kalah juga. Repot sudah posisi Magnus Carlsen kawan. Menteri G2 pilihan Magnus. Benteng Fe8 serang gajah. Menteri F1 menantang pertukaran. Setelah menteri ambil pion B2, di sini terlihat Magnus Carlsen menyerah kawan, walaupun di chess.com ini langkah terakhirnya adalah benteng D2. Magnus kalah kawan pada babak keempat atau game keduanya menghadapi Richard Rapot ini. Anggap saja ya permainan dilanjutkan dengan langkah benteng D2 seperti ini. Maka benteng akan sikat gajah skak. Ambil balik, diikuti ambil balik skak. Kalian mau bergerak kemana? Ke sini kah? Ya, benteng akan jatuh. Mau bergerak kemana? Ke petak ini kah? Maka 1 langkah juga skak mat. Mau bergerak kemana? Blokade saja dengan benteng E2. Ada menteri C1 bisa skak di sini. Ada gajah bergerak ke petak G3 skak di sini. 3-4 langkah berikutnya skak mat. Saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Atau kalian memilih opsi yang lain di posisi ini, apa langkah terbaiknya? Apakah dengan menteri ke sini kawan? Menantang pertukaran menteri ya sama juga seperti tadi halnya. Nah, gajah bisa bermain ke sini skak nanti dan seterusnya kawan. Sudah repot kawan posisi Magnus Carlsen. Akhirnya kalah oleh Richard Rapot.
Oke kawan, untuk alternatif-alternatif yang lain, opsi-opsi yang lain, silakan kalian otak-atik sendiri ya. Tak perlu saya tunjukkan ya. Terkadang ada beberapa opsi yang admin lupa, sudah saya siapkan, tapi pas rekaman ngeblank kawan. Lupa untuk melanjutkannya, seperti gamenya siapa itu? Gamenya Hans Niemann melawan MVL. Saat korban menteri, ada beberapa opsi di mana menteri bisa pukul menteri, ataupun menteri bergeser kawan. Tapi admin sudah siapkan, ternyata waktu rekaman ngeblank, akhirnya tidak terjelaskan, mungkin ada sebagian yang tanda tanya. Maklum kawan manusia, dan ya seperti biasa, kalian punya kesempatan untuk otak-atik sendiri. Oke, untuk game pertama, ya gamenya Magnus Carlsen versus Richard Rapport ini, game berikutnya, ya mungkin akan dengan Dani Dubov kawan. Jangan lupa like, komen kalian, admin tunggu ya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.